petugas TB-nya nanti, oh ini nama pasiennya udah diambil. Selain kita menginformasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, Portal Informasi Kesehatan Masyarakat. Prima Podcast yaitu podcast yang membahas terkait dengan info-info kesehatan di Puskesmas Rarang khususnya, yang berguna untuk memberikan informasi, edukasi, serta pencerahan-pencerahan kepada masyarakat di rumah yang sedang menonton atau sambil memasak juga atau sambil mengerjakan hal lain, itu bisa mendapatkan informasi dari Prima Podcast ini. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini menurut saya bukan tamu ya, karena ini sahabat saya. Ini sahabat akrab saya, teman seperjuangan. Terus saat bekerja selalu ketemu di kantor. Jadi tidak asing bagi saya, dan untuk mengajak beliau ini tidak terlalu sulit. gampang. Selalu ada luang waktu. Selalu ada waktu buat Prima Podcast dan buat masyarakat di rumah pastinya. Benar. Mungkin langsung saja kita perkenalkan Mas Zam. Profesi beliau apa dan sehari-hari beliau bekerja sebagai apa, mungkin nanti bisa langsung diperkenalkan oleh Mas Zam. Selamat pagi Mas Zam. Selamat pagi. Sehat Mas ya? Agil. Alhamdulillah. Perkenalkan, ya. Saya Lalu Zamrul Mutakin. Saya di Puskesmas Rarang ini sebagai tenaga teknis kefarmasian. Nah, itu biasanya lebih dikenal itu sebagai asisten apoteker. Asisten apoteker, ya, oke. kan kalau apoteker udah banyak yang kenal tuh. Yes, tapi betul. Ternyata apoteker itu ada asistennya. Nah, perlu juga itu kayaknya kita bahas juga nih. Iya, boleh. Oke. Kan kalau misalnya asisten apoteker ini basicnya Kak Agil itu D3, D3 farmasi. Nah, kebetulan di Puskesmas Rarang ini D3 farmasinya itu ada dua, tiga orang. Saya, Kak Ika, sama Mbak Fitri. Oke. Nah, itu tugasnya ada di apotek sama di gudang farmasi di Puskesmas Rarang. Nah, kemudian dua orang, Mbak Ika sama Mbak Fitri itu di apotek. Nah, kemudian saya itu sebagai penanggung jawab gudangnya. Penanggung jawab gudang. Dan pastinya isi gudang farmasi ini berbagai macam obat, jenis obat ya, Mas Zam. Itu nggak susah kah? Atau ini saya rasa mungkin terlihat simpel, tapi pada kenyataan pada lapangannya ya, coba mungkin bisa dijelaskan pengalamannya nih Mas Zam. Jadi sebenarnya mungkin banyak orang yang ngira kalau misalnya jadi petugas obat itu hanya mengasih obat, hanya ambil ngasih. Terima resep, nyiapin obat, tinggal ngasih. Ternyata nggak sesimpel itu Mas Agil. Nggak sesimpel yang dilihat sama konsumer. Ya. Nah, jadi kalau di puskesmas tersendiri itu obat-obatannya itu ada sistem dropping sama sistem pengeluarannya. Nah, kita droppingannya itu ada dari GFK atau Dinkes. Nah, kemudian ada juga dari pengadaan JKN kan. Iya, betul. Nah, sama ada juga yang beli dari puskesmas tersendiri. Nah, itu alurnya itu ketika kita menerima obatnya itu disimpan di gudang dulu. Nah, kita catat dulu barangnya apa, terus item obatnya apa, berapa jumlah yang masuk. Semua jenis obat ya? Iya, benar Mas Agil. Sesuai nggak jumlah yang ada di nota sama fisiknya. Nah, itu yang kita catat. Terus selain kita catat jumlahnya, kita juga perlu catat kapan sih dia expired. Tahu-tahu nanti setelah diterima kan langsung expired kan, wah bahaya itu. Apalagi kalau jumlahnya banyak.
Contohnya kalau misalnya obat-obatan yang bakalan digunakan jangka panjang, contohnya kan kayak obat-obat TB. Nah, iya betul. Nah, seharusnya obat TB itu ada ruangan khususnya. Kalau misalnya kita di Puskesmas Rarang punya ruang TB, nah di sana bisa langsung ditaruh biar langsung petugas TB-nya bisa mengambil. Karena syaratnya itu harus menggunakan AC ruangannya agar suhunya terkontrol sehingga obatnya itu nanti nggak rusak. Nah, makanya iya Kagil, makanya obat-obat TB itu disimpan di gudang farmasi karena di sana ada AC-nya. Oke. Artinya kalau obat TB ini kan itu pengobatannya dalam jangka waktu lama. Iya benar. Terus apakah Mas Zam tidak kesulitan misalnya kan jenis-jenisnya banyak nih. Benar, terus selain jenis, merek, fungsi, terus tadi juga disampaikan terkait dengan expirednya. Nah itu apakah tidak kesulitan atau cukup satu orang atau bagaimana tuh Mas Zam? Sebenarnya karena kita berada di ruang lingkup yang terbilang kecil, Kagil, yang skala puskesmas. Jadi itu cukup untuk satu orang di gudang farmasinya. Tapi memang di gudang farmasi itu kita mengelompokkan jenis-jenis obatnya. Jadi kita bisa mengatur dari urutan A sampai Z, terus mana yang lebih cepat expired itu yang akan cepat kita keluarkan gitu. Selain itu juga kita kelompokkan misalnya obatnya dari JKN raknya di sebelah timur gitu. Jadi sumbernya beda lagi. Terus kalau misalnya dari Dinkes raknya itu di sebelah barat misalnya. Nah, khusus untuk obat TB itu kita punya raknya sendiri karena memang kan kebetulan pasien TB kita itu lumayan banyak. Iya betul. Nah sehingga kita punya raknya sendiri agar memudahkan petugas TB-nya nanti, oh ini nama pasiennya udah diambil. Selain kita menginformasikan jumlah obatnya yang masih tersisa, kita juga ikut memantau, oh ini akan segera expired gitu. Karena kan lumayan lama kan. Iya betul. Saya juga ngebayanginnya aja, waduh, ini tahapannya sudah banyak. Terus bagaimana pada saat di lapangan gitu ya. Nah terkait dengan obat TB tadi, Mas Zam, berarti tadi harus ada ruang khusus seharusnya, tapi ini dikelola oleh Mas Zam sendiri. Terus Mas Zam sempat bilang tadi ada banyak pasien TB. Artinya dari banyak pasien TB di Puskesmas Rarang ini, alhamdulillah syukurnya berarti mereka tetap minum obat secara teratur ya? Ya alhamdulillah di sini kita ada sinergi antara petugas TB sama petugas apoteknya, yang petugas gudang ini ada sinergi. Jadi ketika petugas TB-nya itu mau ambil obat, oh kita informasikan, ini ambil obatnya yang ini dulu gitu. Oke. Jadi asisten farmasi tadi ngebantu programmer TB ini juga. Betul. Oke. Jadi kan misalnya programmer TB kan tidak terlalu teliti terkait dengan expirednya. Oke. Artinya tidak hanya fokus di lingkungan kerjanya Mas Zam, tapi juga membantu program-program lain juga seperti itu. Benar. Saya rasa memang ini pekerjaan yang luar biasa dan tidak semua orang tahu ini Mas Zam. Karena memang kerjaannya ini nggak terlihat. Iya betul, di balik layar ya, di balik layar. Padahal inilah yang sebenarnya yang utama kalau menurut saya. Karena kalau misalnya salah mengasih tadi seperti tadi, kalau memang tidak di manajemen dengan baik terkait dengan expired itu kan bisa fatal bagi pasien kita seperti itu. Karena ada juga Mas Agil kriteria obat-obat yang perlu penyimpanan khusus, bukan hanya obat TB di sini Mas Agil. Jadi kayak contohnya obat-obat suppositoria itu obat-obat yang harus disimpan di dalam kulkas juga itu Mas Agil. Jadi di dalam gudang farmasi itu ada kulkasnya juga untuk simpan
obat supus tadi. Nah, terus ada obat-obat narkotika. Nah, narkotika, psikotropika itu harus kita simpen di lemari yang double pintu namanya Kak Agil. Jadi kita nggak boleh harus berbarengan dengan obat lain, itu nggak boleh. Harus punya tempat penyimpanan khususnya Kak Agil. Oh gitu. Iya. Saya bayangin aja udah ini berarti mereka ini nggak bisa tercampur karena nanti akan merusak obat yang lain atau bagaimana? Itu untuk memudahkan kita memantau obatnya Kak Agil. Sama kalau yang di kulkas ini, kalau di ruangan biasa itu nanti rusak dia Kak Agil. Oh oke. Bisa cair karena supo ini sensitif terhadap perubahan suhu. Ya. Oke. Nah, terus kemudian mungkin yang banyak orang nggak tahu. Nah, apa lagi nih? Kalau misalnya obat nih, kita terus-terusan pakai misalnya. Iya. Kan otomatis stoknya akan berkurang kan, Mas Agil? Iya, betul. Otomatis kita harus pantau. Misalnya ada obat yang akan kurang, kemudian obat yang akan expired. Itu kita harus pantau untuk menginformasikan ke apoteker. Nah, inilah salah satu tugas untuk membantu apoteker asisten. Jadi kita infokan ke apotekernya, oh ini obat contohnya paracetamol dia mau habis nih. Nah, sehingga untuk kedepannya itu akan dilakukan data untuk pengadaan selanjutnya. Terus kalau misalnya obat expired nih, kalau misalnya 3 bulan sebelum expired kita infokan ke apotekernya. Nah, setelah apotekernya diinfokan itu nanti akan diteruskan ke dokternya. Oke. Ini saya bingung. Asisten apoteker nih pintar memanajemen juga. Iya, saya lihat terus integrasi antar program juga iya. Jadi memang semua skill dimiliki nih oleh asisten apoteker nih karena memang penting sekali dan yang terutama ketelitian kalau saya lihat. Iya, karena memang wah itu sensitif sekali, merek-mereknya terlalu kecil-kecil terus expirednya. Nah, itu yang buat saya luar biasa. Nah, kan karena harus butuh ketelitian. Nah, terus item obatnya banyak nih Kak Agil. Kita susah kan memantau berapa sih sisa obat yang masih tersedia. Apakah setiap kali ada kekosongan, misalnya bu dokternya nanya, Dek, kita diresepkan obat metronidazole misalnya, tapi ternyata dia kosong. Nah, kita perlu cek lagi, beneran nggak nih kosong gitu. Kan agak susah nih. Nah, sehingga dari sanalah ada ide Kak Agil. Nah, ada ide gimana kalau misalnya stok-stok obat ini bisa kita pantau lewat HP gitu. Oh, sebentar. Ini saya spoiler sedikit nih, sebentar nih. Sebelum masuk ke ide ini, jadi memang Mas Zam ini